Ada satu poin besar, saya tidak akan ada toleransi mengenai match fixing. Dari manajer, dari pemain, dari agent, dari pelatih, dari wasit. Kalau ada, saya sikat. Dan kalau ada yang tahu mengenai main-main ini, laporin langsung ke saya. Ini yang ngomong pimpinan komite wasit loh. Ini bukan sebagai ketua PSSI loh. Dan tadi saya sampaikan di sebelah, kenapa saya pilih ini? Ya karena saya cinta kebenaran. Kalau kita mau perbaiki sepak bola kita, mesti pertama dari perwasitan. Kita semua tidak hanya menilai wasit itu ketika memimpin di lapangan, tapi kehidupan sehari-hari kita mesti tahu. Jadi sebenarnya itu ini kemarin kita bereaksi karena Pak Eriknya malu aja. Yang sebenarnya kan itu karena hakimnya pun dia tersendiri, bukan Komdis. Ini Bang Negara ini Komdis di PSSI, tapi berarti ini bukan di bawah PSSI ya? Jadi enggak, ini jadi di bawah PB PON itu dia, itu Dewan Hakim namanya. Sebenarnya mereka yang punya kewenangan nanti apa semua. Cuma ini karena kita prihatin aja nih, Pak Eriknya prihatin dengan situasi ini. Jadi beliau ambil langkah pertama adalah gimana supaya pertandingan yang ada ini bisa fair. Membuat semua provinsi-provinsi yang di semifinal itu lebih tenang. Maka kami ganti itu hakimnya. Wasitnya. Diganti wasitnya, dimasukkanlah wasit Liga 2 dan Liga 1 yang terbaik kemarin. Makanya kemarin di semifinal udah bagus. Udah nggak ada lagi tuh karena kan diawasi juga kan. Kita cari yang terbaik turunkan. Final nanti pun itu pun yang udah terbaik dari Liga 1 Liga 2. Itu langkah pertama yang yang sudah diambil oleh kita supaya pertandingannya yang juaranya beneran juara gitu loh. Jangan lagi ada karena ini, karena itu, jangan gitu. Nah itu yang satu. Nah tapi sisi lain kita juga melakukan investigasi. Kita kirim kemarin ada 7 orang. Itu mewakili komite banding ada, komite pertandingan ada, komite keamanan ada juga dari komite wasit turun, ada Komdis juga masuk. Jadi ada 7 yang kita turunkan ke sana, udah melihat kondisi, kita investigasi. Yang pertama adalah pemain. Apapun ceritanya nggak boleh mukul wasit, itu nggak boleh. Dia harus diajarkan bahwa wasit apapun keputusannya harus terima. Nanti kalau protes itu ada mekanismenya protesnya. Bukan dengan cara memukul. Itu udah pasti salah. Tapi kita akan lihat nanti hukumannya apa. Yang kedua, kan banyak komplain terhadap wasit. Ini pun kita akan selidiki. Wasitnya kenapa bisa seperti ini. Setelah itu kita akan cari juga kenapa wasitnya bertindak seperti ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau ada tekanan atau ada yang mengatur, ada permintaan misalnya, tanda kutip nih. Kemudian tidak hanya itu, kami pun mengevaluasi internal kita di PSSI. Karena yang namanya penugasan tetap diminta oleh PON kepada timnya PSSI. Jadi kami mau lihat juga, ini penugasannya benar nggak? Ada nggak yang main dalam penugasan ini? Ini udah kita ambil data, udah mulai ada bukti-bukti, ya cukup menggairahkan juga bukti-buktinya, Bang Nigara. Boleh di-spill Bang, catatannya apa hasil kemarin? Ya, ada deh. Bang Arya, tapi pokoknya Bang, soal data sama bukti Bang, kan kemarin ada indikasi Bang ya, kami juga tidak ingin menuding, katanya wasit Eko dari Ogan Komering Ulu ini kabarnya tidak masuk di line up inti wasit yang diturunkan Aceh Sultan. Tiba-tiba 5 menit sebelum pertandingan berubah. Wasit Eko yang masuk, itu betul tidak Bang? Buktinya itu masuk pun juga? itu benar. Makanya itu kan bagian dari data yang kita terima. Itu benar. Nah tapi ada juga kami lihat ada tertentu lah yang ternyata ya tapi udah dapat semua kok. Jadi ini nggak lama lagi akan keluar keputusan terhadap pemain, terhadap wasit, terhadap ada nggak orang di belakangnya. Kemudian ada lagi siapa yang ngasih penugasan ini. Ini akan clear nih, hukumannya akan clear. Artinya ada permintaan? Bukan permintaan, nanti kita lihat nih bagaimana. Tapi kalau bilang ada pengaturan skor enggak. Karena kan sultengnya korban. Kalau dia ngatur skor harusnya dia mengalah gitu loh. Atau apa, ini kan enggak. Dia kan juga mengatakan dia korban. Jadi kita udah lihat, jadi ini akan jadi proses. Berapa hari ini akan keluar hasil lah. Jadi akan mudah-mudahan ini ini efek jerak. Semoga tidak ada lagi yang seperti ini. Jadi memang yang namanya hal-hal yang seperti ini, hukuman itu efek jera yang penting. Bukan soal dihukum, enggak. Bukan soal itu, tapi efek jera sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Bang Arya tadi mengatakan bahwa Ketua PSSI merasa malu sampai akhirnya bertindak. Apakah nanti sanksinya berlaku bukan hanya untuk wasit yang porsinya besar, tapi juga
pemain bolanya, Bang? Pemain bolanya pasti juga. Pemain Punishment juga. yang sama. Pasti itu kan udah jelas, itu kan dia mukul wasit nggak boleh. Udah pasti dia kena, udah pasti hukumannya apa kita belum tahu, tapi itu pasti terkena hukuman pasti. Nggak mungkin enggak. Cuma wasitnya nanti kita lihat. Wasit kan ini kita yang mengatakan begitu kan, tapi nanti kan dari fakta-fakta tanya jawab yang kita lakukan, kami udah pengawas pertandingan udah kita lihat, tanya pengawas wasit udah ditanya, ini data-data sudah dikumpulkan, jadi udah berapa hari ini akan keluar hasilnya. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya sebuah video pernyataan dari Pak Erick Thohir mengenai pertandingan di PON kemarin ya, yang jadi viral oleh karena kepemimpinan wasit yang tidak adil dan menjadi penyebab insiden pemukulan pemain terhadap wasit itu karena diawali dengan ketidakadilan wasit di dalam lapangan, dan terlihat sekali dan kentara sekali bahwa itu seolah-olah wasit memihak ke salah satu tim ya, yang di sini terlihat tim Aceh sebagai tuan rumah ya. Dan di sini Pak Erick Thohir ternyata Pak Erick Thohir itu adalah sebagai, selain di samping ketua umum PSSI, Pak Erick Thohir juga rupanya menjadi ketua komite wasit seluruh Indonesia. Jadi wajar kalau Pak Erick Thohir merasa malu melihat pertandingan kemarin, di kejadian di PON kemarin ya, di cabur sepak bola. Dan di sini Bung Arya Sinulinga ya sebagai orang staf di PSSI menjelaskan bahwa beliau berjanji akan membeberkan hasil investigasi dari tim, terutama dari PSSI yang menginvestigasi bagaimana itu bisa terjadi dan ada maksud apa, ada rahasia apa di balik tindakan-tindakan wasit yang membuat pemain Sulteng merasa dirugikan ya. Di sini Bung Arya Sinulinga menjelaskan bahwa semuanya sudah dicek, tetapi tadi tidak mau meng-share ya, atau ya spill dikit lah, tapi tidak mau, tapi nanti dia berjanji akan memberikan informasi bahwa nanti setelah hasil investigasi akan dibuka semua seterang-terangnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah itu janji Bung Arya Sinulinga ya. Ya kita tunggu saja, semoga dan saya sangat percaya bahwa PSSI terutama sepak bola di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu pasti akan maju, dan saya yakin pasti akan diusut semua nih. Ya pasti akan diusut lah, dan Pak Erick Thohir juga tidak mau kan kalau ada match fixing ya, pengaturan skor, apalagi ya wasit. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu Pak Erick Thohir sempat berjanji bahwa kalau ada wasit yang nakal itu akan dihukum seumur hidup. Jadi seumur hidup tidak akan bisa berkecimpung di dalam dunia sepak bola, baik itu profesional maupun istilahnya lokal ya. Walaupun di daerah itu Pak Erick Thohir berjanji seperti itu, dan kita pasti pegang janji Pak Erick Thohir bahwa siapapun wasitnya, baik wasit yang di PSSI ataupun yang di daerah, apabila melanggar komisi disiplin perwasitan maka akan dikenakan hukuman seumur hidup, dan dipastikan seumur hidup tidak akan berkecimpung atau berkecimpung di dalam dunia sepak bola ya. Dan ini janji Pak Erick Thohir yang patut kita tunggu. Nah setelah kejadian ini, saya yakin ini dari PSSI sudah menginvestigasi atas instruksi dari Pak Erick Thohir ya. Dan saya yakin juga ya masalah ini pasti akan segera terselesaikan. Terutama semua wasit dan pemimpin pertandingan pasti akan kena sanksi kalau menurut saya sih. Dan kalau untuk soal pemain yang memukul wasit ya, itu sudah pasti nanti pasti ada hukumannya. Pasalnya sekesal apapun, ini protes bagaimanapun kepada wasit, pemukulan itu memang tidak diperbolehkan ya. Kekerasan di dalam lapangan tidak boleh diperbolehkan, apalagi sampai memukul, pasti ada hukumannya tersendiri. Dan hukumannya seperti apa ya kita belum tahu sih hukumannya seperti apa, tetapi pasti ada hukumannya, dan
Bung Arya Sinulinga tadi udah menjelaskannya secara jelas ya. Jadi itu tadi yang bisa kami informasikan, bahwa Pak Erick Thohir merasa malu melihat kejadian di cabang sepak bola, di cabang PON ya, cabang olahraga sepak bola yang sempat viral lah. Dan ini klarifikasi dari Bung Arya Sinulinga. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa ya, kalau yang ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.